Hari ini adalah pertemuan pertama teman sekelas yang lulus selama bertahun-tahun. Aku ingin berhati-hati. Pertama pergi membeli satu set pakaian dan kemudian menata rambutku sebelum pergi. Lu Xinran sudah mengemasi semua bahan di mejanya dan berniat pulang kerja lebih awal. Tapi kepala sekolah Lu akan bolos kerja lebih awal, ya. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Oh, sekolah sedang mempersiapkan untuk menyesuaikan satu set seragam sekolah untuk siswa baru-baru ini. Saya akan melihat warna pakaiannya terlebih dahulu. Lu Xinran berjalan menuju pintu, dan ketika dia melewati Xiang Yang, dia berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, layak menjadi seorang pemimpin, bisa dengan santai mencari alasan untuk bolos kerja dan tetap tidak bisa dibantah. Xiang Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Kedua orang itu berjalan keluar dari kantor satu demi satu, dan Xiao Zeng yang berada di luar tiba-tiba menatap situasi dan bergumam dalam hatinya, apakah ini siap untuk berkencan? Sepertinya mereka siap untuk membuka hubungan mereka, wow, mengapa saya sangat bersemangat, oh. Teman sekelas Zeng kecil, selamat tinggal. Xiang yang jelas dalam suasana hati yang baik, dan melambai pada Xiao Zeng saat dia melewatinya. Selamat tinggal. Melihat ini, jantung Xiao Zeng berdetak lebih cepat dan dia berbisik. Wajah kecilnya memerah saat dia diam-diam melirik Lu Xinran yang berjalan di depannya, takut dia akan mengetahui tindakan kecilnya dengan Xiang Yang. Gadis kecil yang lucu. Xiang yang tercengang dan tertawa, dia selalu merasa sangat lucu untuk asisten kecil Lu Xinran ini. Apa, mungkinkah kamu menyukai Little Zeng? Lu Xinran bertanya. Ahem, kamu bercanda, bahkan jika aku naksir kamu, aku tidak bisa naksir Xiao Zeng. Kata Xiang Yang. Apa katamu? Maksudmu aku jahat? Lu Xinran mengangkat alis Willow-nya dan menatap Xiang Yang dengan tatapan membunuh. Maksudku, aku sudah memperhatikanmu, tidak, maksudku kamu sangat tampan, bagaimana aku bisa melihat Xiao Zeng dulu dan mengabaikanmu? Xiang Yang buru-buru mengubah kata-katanya dan berkata, omong kosong. Lu Xinran memberinya tatapan kosong, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki sedikit kegembiraan. Tatapan kosong Lu Xinran baru saja dilihat oleh seorang guru perempuan yang lewat, guru perempuan itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam dalam hatinya, kepala sekolah Lu benar-benar pacar dan pacar dengan guru Xiang, ya Tuhan, kukira itu palsu, tapi saya tidak berharap itu benar. Petik 2. Lu Xinran dan Xiang yang sama-sama naik lift langsung ke garasi bawah tanah, Xiang yang langsung mengangkangi sepeda motornya sendiri dan melaju ke Lu Xinran dengan deru mobil. Bukankah ini mobil Meng Qing? Kenapa ada di sini bersamamu? Lu Xinran bertanya dengan bingung. Oh, dia meminjamkanku mobil ini. Kata Xiang Yang. Tapi jangan khawatir, dia hanya meminjamkannya kepadaku karena dia adalah tetanggaku di seberang jalan dan dia memiliki terlalu banyak mobil, jadi akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya, jadi aku akan dengan enggan membantunya menggunakannya. Dia menambahkan, betulkah? Lu Xinran memasang tampang skeptis. Ini benar-benar tidak bisa lebih nyata dari emas asli. Xiang yang dengan tulus meyakinkan. Lalu apakah kamu berencana untuk membawaku ke mobil ini? Lu Xinran menunjuk ke lokomotif yang berat, mobil jenis ini sangat berangin dan tampan saat dikendarai, tetapi gadis-gadis dengan rok tidak cocok untuk duduk di belakang. Lu Xinran belum pernah duduk di mobil semacam ini, meskipun penasaran, tetapi juga merasa sedikit malu, dan dia akan pergi ke reuni malam ini, jika dia mengendarai lokomotif yang begitu berat, juga merasa tidak enak. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya, kalau tidak aku akan mendorong Land Rover Chen Xiaoyi. Xiang yang menggosok kepalanya dan berkata, tidak perlu menggunakan mobilnya, kendarai saja mobilku. Suara Lu Xinran menjadi dingin dan tampak sangat tidak senang, Xiang yang menyentuh kepalanya dan bertanya-tanya dalam hatinya, karakter wanita ini berubah terlalu cepat, kenapa dia tiba-tiba tidak bahagia. Tapi jika saya memarkir mobil saya di sekolah, saya tidak harus berjalan di sini besok. Xiang yang bergumam, bukankah kamu punya dua kaki? Lu Xinran berkata sambil mencibir. Oke. Xiang yang tertawa tak berdaya dan harus mengemudikan mobil kembali dan memarkirnya, lalu dengan cepat pergi ke sisi mobil Lu Xinran dan hendak duduk di kursi penumpang ketika dia melihat Lu Xinran sedang memonopoli kursi penumpang. Kau menempati kursiku. Xiang yang berkata dengan tegas. Kamu pergi mengemudi, aku sedikit lelah, istirahat sebentar. Lu Xinran sedikit bersandar di kursi penumpang dengan ekspresi lelah di wajahnya. Oke. Xiang yang membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi, menatap wajah lelah Lu Xinran, jantungnya bergerak,
mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Lu Xinran, sambil menggosok ringan dan berkata, "Jangan bergerak, aku akan membantu Anda memijatnya. Itu akan segera baik-baik saja." Lu Xinran telah mengangkat tangannya untuk berhenti, biarkan gerakan tangan Xiang Yang seolah-olah dengan sihir. Dengan gerakannya, Lu Xinran merasakan napas dingin menembus kulit untuk mencapai kepala, langsung merasakan lebih banyak semangat, dan kemudian, siang napas dingin tangan yang kembali berubah menjadi hangat, seolah-olah membilas air hangat secara umum, membuatnya memiliki semacam perasaan malas. Lu Xinran sedikit menyipitkan matanya dan menatap Xiang yang terakhir berkonsentrasi pada pijatan, seluruh tubuh bagian atas dimiringkan, tatapan terkonsentrasi itu menggerakkan hati Lu Xinran. Pada saat ini, ketidakbahagiaannya disebabkan oleh berita yang baru saja dia dengar, bahwa Xiang yang tampaknya berhubungan baik dengan Chen Mengqing sudah lama bubar, sebaliknya dia merasa bahwa titik lemah di lubuk hatinya telah disentuh dengan keras. "Lihat, bukankah ini kepala sekolah Lu? Ya Tuhan, kepala sekolah Lu sebenarnya bersama guru Xiang yang di dalam mobil." Pada saat ini, beberapa guru baru saja keluar dari lift, mereka melihat Lu Xinran dan Xiang yang di dalam mobil, mereka segera menutup mulut mereka, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mereka sebenarnya pasangan. Semakin banyak guru keluar dari lift setelah bekerja, dan ketika mereka melihat Lu Xinran dan Xiang yang di dalam mobil, mereka semua saling menatap, dan kemudian mereka berkeliling jalan dengan hati-hati, tidak berani mengganggu keduanya. Teknik pijat Xiang yang benar-benar bagus, Lu Xinran seluruh orang malas, semua santai, dalam semacam keadaan halus, dia tidak menemukan sekitar dari waktu ke waktu berlalu dan menunjuk ke arahnya, sementara Xiang yang sangat serius tentang tubuh dapat menggunakan sedikit napas internal dalam pijatan untuk Lu Xinran, dia tidak repot-repot memperhatikan orang-orang yang lewat. Kedua orang itu memijat seolah-olah tidak ada orang di sekitar, di hati orang-orang yang lewat, tetapi kedua orang itu menyetujui hubungan pasangan mereka, dan dalam pandangan mereka, Xiang Yang dan Lu Xinran siap untuk membuka hubungan pasangan mereka dengan cara ini. Dalam sekejap, berita bahwa keduanya benar-benar pasangan menyebar lagi di SMA pertama Tianhai, dan kali ini penyebarannya bahkan lebih nyata, dan banyak guru mengkonfirmasi apa yang telah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Ya Tuhan, pada saat ini, Xiao Zeng kebetulan lewat tidak jauh, kebetulan melihat pemandangan ini, tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dengan wajah terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, mereka pergi begitu awal, benar-benar bermain mobil, kejutan di dalam mobil. Tetesan surgaku, bagaimana kepala sekolah Lu bisa begitu terbuka? Oh ya? Aku mendengar bahwa Tuan Xiang Yang dan kepala sekolah Lu kembali dari belajar di luar negeri, tidak heran begitu terbuka. Haha, Xiang yang menikmati keindahan sambil menyeka keringatnya, tidak bisa menahan tawa setelah mendengar self-talk Xiao Zeng. Apa yang Anda tertawakan? Lu Xinran bertanya dengan aneh. Aku hanya berpikir bahwa caramu menyeka keringatku sekarang terlalu berbudi luhur, itu tidak sesuai dengan citra ratu pendidikanmu yang biasa. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Lu Xinran memberinya tatapan kosong, jangan anemia, ini sudah larut, cepatlah pergi. Xiang yang tertawa, dengan terampil menyalakan mobil dan meninggalkan tempat parkir SMA pertama Tianhai. Untungnya, mereka tidak mengetahuinya, kalau tidak mereka tidak akan kesal membunuh untuk menutupi kebenaran. Xiao Zeng melihat mobil itu pergi, dan baru kemudian menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Tak lama kemudian, Xiang Yang dan Lu Xinran muncul di sebuah pusat perbelanjaan besar. Lu Xinran pertama kali masuk ke toko pakaian wanita, dalam sekejap mata, berganti pakaian dan berjalan keluar. Pakaian yang dibelinya adalah gaun ungu panjang, bangsawan dan gaun ungu yang elegan membuat sosoknya yang tinggi secantik peri surgawi. Ini benar-benar sangat indah. Xiang Yang menghela nafas, bahkan jika dia terbiasa melihat banyak wanita cantik, ketika dia melihat Lu Xinran yang mulia dan anggun, namun feminin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan menghela nafas kagum. Ayo pergi, kamu pergi dan ganti satu set pakaian. Lu Xinran berjalan dan menyerahkan tas yang dipegangnya kepada Xiang Yang, dan kemudian mengambil inisiatif untuk memegang lengan Xiang Yang. Jika kita berjalan keluar seperti ini, jika mata kita bisa membunuh, saya yakin saya akan mati dalam jumlah yang tidak diketahui. Kata Xiang Yang. Sayang sekali tatapan itu tidak bisa membunuh. Lu Xinran membuat lelucon yang langka. Sangat menyedihkan bagimu untuk mengatakan itu, rasakan hatiku, itu sudah hancur. Xiang Yang berkata sambil menarik tangan kecil Lu Xinran dan meletakkannya di dadanya, wajah kecil Lu Xinran menjadi merah,
dia buru-buru menarik tangannya ke belakang dan menatap Xiang Yang dengan pandangan putih tajam. Hentikan, ayo pergi, sudah terlambat. Oke, Xiang Yang tersenyum dan berjalan ke toko anima bersama dengan Lu Xinran. Pada saat ini, pakaian yang dikenakan Xiang Yang hanyalah pakaian olahraga biasa, yang tidak terlihat mahal. Jika dia bersama wanita biasa, dia tidak akan menarik perhatian, tetapi Lu Xinran di samping Xiang Yang seperti mutiara, di bawahnya, cahaya. Gambar Xiang Yang sangat ditarik ke bawah. Ketika penjaga toko melihat keduanya, dia kagum pada kecantikan dan kemuliaan Lu Xinran, tetapi pada saat yang sama, dia melihat Xiang Yang beberapa kali lagi. Tentu saja, mata mereka bukan kekaguman, melainkan penghinaan dengan huruf kapital. Lu Xinran menolak keputusan untuk membiarkan pembelanja membantu memilih pakaian, dan sebaliknya, dia secara pribadi memilih setelan yang sangat berharga untuk Xiang Yang. Pakailah, itu akan cocok untukmu. Lu Xinran sangat yakin dengan pakaian yang dia pilih dan langsung menyuruh Xiang Yang untuk berganti pakaian. Orang-orang yang tampan sangat cocok untuk pakaian apapun yang mereka kenakan, belum lagi ini yang kamu pilihkan untukku, aku yakin itu akan terlihat bagus. Xiang Yang tersenyum bangga dan membawa pakaiannya ke ruang ganti. Ketika Xiang Yang berjalan keluar mengenakan setelan anima, mata Lu Xinran meliriknya dan membeku. Setelan anima yang pas itu membuat sosok Xiang Yang sempurna, rambut pendek membuat seluruh orangnya terlihat bersemangat, wajah setajam pisau, aura maskulin terungkap pada saat yang sama, kulit putih, dengan seutas kelembutan, namun tidak kehilangan aura maskulin, kaku dan lembut, membuat orang terlihat sangat nyaman, sosok ramping dengan pakaian, seolah-olah set itu lahir untuk dirancang untuknya. Sungguh pria yang cantik. Xiang Yang sangat puas dengan citranya. Dengan senyum di wajahnya, dia berjalan ke arah Lu Xinran. Bagaimana? Tidak buruk, hanya kehilangan sepasang sepatu. Lu Xinran sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan matanya yang agak nimfomaniak. Tetapi ketika dia melihat Xiang Yang mengenakan sepasang sepatu kasual di kakinya, dia segera, puff, dan tertawa. Periksa. Lu Xinran memimpin dan pergi ke konter untuk mempersiapkan kasir. Pelayan di konter masih terkejut dengan ketampanan Xiang Yang. Ketika dia melihat Lu Xinran untuk check out, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Betapa tampannya seorang wanita, saya tidak berharap hanya tampan tetapi tidak berguna, hanya sedikit miskin, kasir harus menguji wanita, sayangnya, ada terlalu sedikit orang yang sempurna di dunia ini. Aku akan melakukannya. Xiang Yang mengambil kartu banknya di depan Lu Xinran dan menyerahkannya kepada pelayan, mengubah pandangan pihak lain. Lu Xinran tahu bahwa saat ini jika dia mengambil cek dengan Xiang Yang hanya akan membuat penjaga toko memandang rendah Xiang Yang, jadi dia diam-diam menyimpan kartu banknya. Selanjutnya keduanya pergi ke toko sepatu dan membeli sepasang sepatu kulit merek mewah yang cocok dengan anima. Kemudian mereka pergi ke toko styling sebelum akhirnya berkendara ke hotel yang disepakati untuk menghadiri pesta teman sekelas Lu Xinran. Dasar bajingan. Lin Qingfang dengan marah memelototi Xiang Yang, hampir tidak bisa menahan diri untuk bergerak dengan Xiang Yang. Tuan Xiang, itu terlalu berlebihan, kita semua adalah teman sekelas, mengapa kita harus membuat keributan seperti ini? Ketua kelas Zhang Lin mengerutkan kening dan menatap Xiang Yang dengan ketidakpuasan, yang lain juga menunjukkan wajah tidak senang yang sama. Apa yang saya katakan didokumentasikan dengan baik, kata Xiang Yang. Oh, kami ingin mendengar bukti apa yang Anda miliki. Ketua kelas Zhang Lin berkata. Xiang Yang mengambil sebotol anggur di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Star of Tomorrow buatan Australia, yang ini adalah salah satu anggur tingkat rendah, harga di luar negeri hampir 150 euro, bahkan di negara, itu hanya bernilai 1 atau 2.000, di luar negeri, ini adalah salah satu anggur sampah paling banyak, tetapi dia pikir itu yang teratas, ya, ini menggertak saya hanya biasa saya seorang guru sekolah menengah. Petik 2. Silakan dan buat itu. Lihat siapa yang akan mempercayaimu. Lin Qingfang berkata sambil mencibir. Xiang Yang tersenyum ringan dan menatap pengacara Zhong dan yang lainnya, kamu tidak mengerti, tetapi mereka mengerti, kan? Ya, dia benar. Pengacara Zhong berkata dengan suara yang dalam, melihat tatapan Xiang Yang agak aneh, merek anggur, Tomorrow Star, tidak terlalu terkenal di Cina, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi rasanya dianggap enak, karena diimpor, harganya juga cocok. Mereka memilih anggur ini untuk pesta ini, awalnya mengira itu tidak buruk, tetapi dikritik oleh Xiang Yang anggur itu tidak berguna. Jadi bagaimana jika itu, setidaknya itu anggur ribuan, saya khawatir Anda tidak dapat membeli beberapa botol dengan gaji bulanan Anda. Lin Qingfang berkata sambil mencibir.
Begitu dia mengatakan ini, semua orang tampak tidak senang, meskipun apa yang dia katakan itu benar, tetapi, hari ini adalah reuni kelas, bukan untuk bersaing dengan kekuatan finansial satu sama lain. Sejauh ini, reuni seluruh kelas kehilangan makna aslinya. Orang-orang yang hadir memiliki ekspresi ketidakpuasan di mata mereka, tetapi mereka tidak membuat suara untuk menuduh Lin Qingfang. Lagi pula, di mata mereka, Lin Qingfang adalah salah satu dari mereka sendiri. Sementara Xiang yang hanyalah pacar Lu Xinran dan milik orang luar, mereka tidak punya alasan untuk membantu orang luar berurusan dengan salah satu dari mereka sendiri saat ini. Maaf mengganggu, ini hidangan terakhir, selamat menikmati. Pada saat ini, seorang pelayan berjalan dengan sepiring hidangan, menghilangkan suasana canggung dari pemandangan itu. Kami tidak memesan hidangan ini, apakah itu tidak sengaja dikirim? Zhang Lin, pemimpin regu yang bertugas memesan, memanggil pelayan. Tidak salah lagi, hidangan ini secara khusus dikirimkan oleh manajer kami ketika dia melihat pengacara Zong ada di sini. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Wow, Lao Zong, kamu benar-benar sesuatu. Bahkan manajer istana kekaisaran harus mengirimimu hidangan ketika dia melihatmu. Kamu di sini juga, sudah lama sekali." "Ya, sudah lama, bagaimana? Saya mendengar bahwa perusahaan Anda berkembang dengan baik, ya?" "Haha, oke, perusahaanmu juga berkembang dengan baik." "Wah, Li Tua, kita sudah lama tidak berhubungan, kamu menjadi gemuk. Kamu menjadi kurus, apakah kamu dianiaya oleh istrimu?" Sekelompok teman sekelas lama tidak bertemu selama bertahun-tahun, mereka telah tertawa bahagia, memperkenalkan diri, mengenang waktu ketika mereka belajar, dan dari pakaian mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini telah menjalani kehidupan yang baik, dengan pakaian mewah, bernilai banyak uang, hampir semuanya adalah merek terkenal. "Waktunya janjian, masih ada yang belum datang. Saya tidak tahu apakah mereka akan datang lagi, jika tidak, mari kita mulai." Penyelenggaranya adalah pria yang berpakaian bagus dan tampak kompeten, tidak lain adalah ketua kelas mereka saat itu, Zhang Lin. "Sudah hampir waktunya, tidak, masih ada siswi Universitas Lu yang tidak datang." Seseorang berkata, "Siapa dan nomor telepon Lu Dahua untuk meneleponnya untuk menanyakan situasinya?" Seseorang menyarankan, "Lao Zong, kamu dan Lu Dahua sama dalam campuran Tianhai, bagaimana dengan itu? Bukan untuk memperbaikinya, sembunyikan dia dengan tenang, jangan biarkan kita bertemu." Seseorang menepuk bahu seorang pria dan berkata, "Saya ingin, tetapi tahun-tahun ini kami bekerja keras untuk karir, tidak banyak kontak, tetapi telepon yang saya miliki, kalian tunggu sebentar, saya akan segera menelepon seseorang untuk menanyakan situasinya." Old Zong adalah persis pengacara Zong yang pergi untuk membantu Xiang yang di tim investigasi kriminal atas undangan Lu Xinran sebelumnya. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia mengeluarkan teleponnya dan hendak menelepon Lu Xinran. "Maaf saya terlambat." Tepat ketika pengacara Zong hendak memanggil Lu Xinran, sebuah suara renyah datang, hanya untuk melihat mengenakan gaun ungu, rambut ditarik ke atas, mulia seolah-olah permaisuri secantik tak tertandingi. Kecantikan menakjubkan Lu Xinran berjalan masuk sambil menggendong seorang pria tampan mengenakan jas. Pada saat ini, Lu Xinran telah berpakaian dengan hati-hati, gaun panjang ungu di tubuhnya, dengan sosoknya yang hampir sempurna, mulia, anggun, cantik, dan semua kata yang dapat digunakan untuk memuji wanita cantik digunakan di tubuhnya tidak terlalu banyak, dan, setelah dia menata rambutnya, sehelai rambut ditarik ke atas, memperlihatkan leher batu giok seputih salju, tetapi juga menambahkan godaan dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlalu indah. Dewi sejati. Orang-orang yang hadir semua menatap kosong ke arah Lu Xinran, dengan keheranan tak terbatas di mata mereka. Mereka menemukan bahwa setelah beberapa tahun absen, gadis sekolah besar yang populer di dunia ini menjadi lebih cantik dan mulia, sehingga mustahil bagi orang-orang untuk melihat lurus ke arahnya. Ini adalah kecantikan yang dapat memikat semua pria, ini adalah kecantikan yang dapat membuat tak terhitung banyaknya wanita yang terpesona olehnya. Kata menawan yang digunakan di tubuhnya tidak ada yang terasa tiba-tiba. Di antara wanita lain yang hadir, tidak ada kekurangan wanita cantik. Mereka berdandan dan berjalan di jalan, beberapa dari mereka mampu menarik banyak orang untuk berbalik, tetapi pada saat melihat Lu Xinran, mereka telah menundukkan kepala. "Siapa dia? Apakah itu pacar gadis cantik sekolah? Aku tidak ingin hidup lagi." Dia sebenarnya mengejar kecantikan sekolah, itu terlalu berlebihan. Bunga itu tersangkut di kotoran sapi.
Dia adalah musuh kita. Setelah laki-laki di ruangan itu kagum dengan Lu Xinran, mata mereka tertarik pada Xiang Yang di samping Lu Xinran. Para lelaki tidak memandang Xiang Yang dengan ramah, seperti kata pepatah, air lemak tidak mengalir ke ladang. Orang luar, jika kecantikan sekolah dikejar oleh salah satu dari mereka, mereka akan cemburu di hati mereka, tetapi mereka akan merasa lebih baik. Namun, sekarang, kecantikan sekolah itu benar-benar melarikan diri dengan seorang anak yang tidak dikenal. Ini fakta bahwa mereka sangat marah, selalu melihat Xiang Yang dengan mata bermusuhan. Xiang Yang jelas merasakan niat membunuh dalam tatapan orang-orang ini terhadap dirinya sendiri. Dia tersenyum tak berdaya, mulutnya mendekati telinga Lu Xinran dan berbisik, orang-orang ini menatapku seperti mereka ingin membunuhku. Aku pikir mereka pasti sangat cemburu, dari saya sekarang, mereka tidak sabar untuk membunuh saya, tes. Lu Xinran menatap Xiang Yang dengan pandangan putih dan berbisik, hanya merasa puas di hatimu. Aku tidak akan membawamu ke sini jika bukan untuk menyingkirkan beberapa masalah yang tidak perlu. Haha, jadi aku mendapat tawaran. Xiang Yang tertawa. Kecantikan besar Lu akhirnya ada di sini, setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, kamu menjadi semakin cantik. Zhang Lin, ketua kelas yang menjadi penyelenggara, berkata kepada Lu Xinran sambil tersenyum. Mulut pemimpin kelas besar Zhang benar-benar semakin manis. Kenapa aku tidak melihat bahwa kamu begitu fasih saat itu? Lu Xinran menjawab sambil tersenyum. Haha, itu karena saat itu aku tidak berani mendekatimu karena takut dipukuli oleh pelamarmu. Zhang Lin tertawa dan berkata, selain bercanda, mari saya perkenalkan kepada Anda, dia adalah teman laki-laki saya Xiang Yang, seorang guru sekolah menengah pertama Tianhai. Lu Xinran tersenyum lembut dan pertama kali memperkenalkan Xiang Yang kepada semua orang, dan kemudian berkata kepada Xiang Yang, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah presiden kelas saya saat itu, Zhang Lin, ini Chen Lan, ini. Dia memperkenalkan semua orang sebelum akhirnya melihat pengacara Zong, ini pengacara Zong, terakhir kali berkat bantuannya, saya kira Anda bukan orang asing. Kupikir kau melupakanku, pengacara Zong berkata sambil tersenyum. Lu Xinran tertawa pelan, bagaimana mungkin, kamu sangat membantuku terakhir kali, aku tinggal untuk memperkenalkanmu di akhir, satu karena kamu sudah saling mengenal, dan yang lainnya karena aku paling akrab denganmu. Haha, aku senang mengatakan itu. Pengacara Zong tertawa terbahak-bahak, dan kemudian menatap Xiang Yang dan mengulurkan tangannya kepadanya. Halo lagi, saya tidak menyangka bahwa Anda diam-diam mengejar Xinran. Haha, hormatku. Senyum puas muncul di wajah Xiang Yang saat dia berjabat tangan dengan pengacara Zong, dia bisa merasakan bahwa tangan pengacara Zong sangat kuat, seolah dia benci untuk menghancurkan tangannya. Halo Xiang Yang. Halo. Selanjutnya, hampir semua orang datang untuk berkenalan dengan Xiang Yang, dan dengan senyum di wajahnya, Xiang Yang berjabat tangan dengan mereka satu persatu. Di antara teman sekelas Lu Xinran, ada beberapa orang kaya dan berkuasa, mereka mengira Xiang Yang hanyalah seorang guru kecil di sekolah menengah pertama Tianhai, dan bahwa dia hanya beruntung bisa mengejar Lu Xinran, yang tidak mereka duga adalah bahwa setiap gerakan Xiang Yang membawa aura bangsawan, bagaimana mereka bisa terlihat seperti guru SMA biasa, yang membuat mereka ragu tentang asal-usul Xiang Yang, apakah guru SMA biasa akan begitu elegan. Guru sekolah menengah biasa dapat mengejar Dewi Lu Xinran. Selanjutnya semua orang duduk, tidak banyak orang yang datang, hanya selusin saja, cukup untuk memenuhi meja besar. Teman sekelas lama tidak bertemu selama bertahun-tahun, mari kita bersulang dulu. Zhang Lin, yang merupakan ketua kelas, memimpin dan berdiri, mengangkat gelasnya. Ayo, semangat. Segelas anggur, Xiang Yang menamparkan bibirnya dan buru-buru makan beberapa suap, tetapi seorang wanita gemuk yang duduk di sebelahnya datang dengan senyum mengejek di wajahnya dan berkata dengan keras, Guru Xiang Yang, Anda belum punya anggur premium jenis ini, kan? Ini diimpor dari Australia, yang dikenal sebagai anggur masa depan. Wanita ini jelas sengaja ingin berkelahi, suaranya keras, banyak orang di sekitar langsung tertarik dengan suaranya, mata mereka melihat ke atas, mata Lu Xinran menunjukkan ketidaksenangan, tetapi karena wajah teman-teman sekelasnya, tidak mengatakan sesuatu. Xiang Yang memukul bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak pernah ada anggur seperti ini. Haha, sudah kubilang, meskipun Tuan Xiang Yang mampu mengejar keindahan sekolah Universitas Lu, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya seorang guru, bagaimana dia bisa meminum anggur impor murni semacam ini. Sebelum Xiang Yang menyelesaikan kata-katanya,
Wanita gemuk itu tertawa terbahak-bahak, ejekan di matanya menjadi lebih intens. Lin Qingfang, kamu bertindak terlalu jauh, bukan? Pengacara Zong berkata dengan nada tidak puas. Old Zong, saya merasa tidak adil untuk Anda. Anda adalah pengacara terkenal di China, hitam dan putih. Status tinggi, bahkan anggota penting DPR harus memperlakukan Anda dengan sopan. Semua orang tahu bahwa Anda mengejar Shinran. Saya tidak berharap bahwa setelah beberapa tahun, Shinran dikejar oleh seorang guru kecil yang tidak dikenal. Jika dia adalah orang yang sangat baik, saya akan menerimanya. Tetapi jika dia adalah orang yang sangat baik, saya akan menerimanya. Tetapi dia hanya siswa biasa, guru sekolah. Bagaimana dia bisa layak untuk Shinran? Wanita gemuk bernama Lin Qingfang melirik pengacara Zong dan berkata, "Jangan konyol, itu bukan urusanku." Pengacara Zong segera mengerutkan kening, meskipun dia sama-sama kesal karena Siang yang mengejar Lu Xinran, tetapi ketika wanita ini berkata demikian, sepertinya dia memesannya, yang sedikit mengubah rasanya. Wajah Lu Xinran dengan ekspresi tidak puas, hendak berbicara, tetapi merasakan Siang yang dengan lembut menepuk lengannya, menatap Siang yang terakhir tersenyum lembut, berbisik di telinganya, mereka adalah teman sekelasmu, tidak perlu membuat adegan dengan, aku akan baik-baik saja. Tapi, Lu Xinran memiliki ekspresi bersalah di wajahnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika dia ingin menjelaskan beberapa kata, Siang yang memotongnya dengan senyuman, lihat aku. Lu Xinran mengangguk sedikit, tatapan lembutnya menatap Siang yang dengan rasa terima kasih di matanya. Kata-kata kedua orang itu sangat kecil, hampir menggigit telinga mereka, dan ketika Siang yang berbicara, bagi para penonton tampaknya kedua orang itu hanya berbicara tentang cinta seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Beberapa pria yang belum menikah dan memuja Lu Xinran memiliki api di mata mereka, dengan desahan yang tak terbatas, dan pengacara Zong mengepalkan tinjunya dengan keras di bawah meja. Bolehkah aku menanyakan namamu, teman sekelas? Siang Yang, di sisi lain, tersenyum mengalihkan pandangannya ke wanita gemuk yang duduk di sampingnya. Nama saya Lin Qingfang, saya adalah manajer umum perusahaan perdagangan luar negeri. Lin Qingfang dengan bangga mengangkat kepalanya, jelas bangga dengan posisinya bersamanya. Wow, kamu sebenarnya adalah manajer umum perusahaan perdagangan luar negeri, mengesankan. Siang yang menghela nafas kagum. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan siswa lain, tetapi seperti kata pepatah, lebih baik berada di atas daripada di bawah, saya dalam situasi ini. Seperti yang dikatakan Lin Qingfang, matanya yang angkuh memandang Lu Xinran dan Siang Yang, jelas, kata, bawah, dalam kata-katanya mencakup Lu Xinran dan Siang Yang. Meskipun Lu Xinran adalah wakil kepala sekolah dari sekolah menengah pertama Tianhai, tetapi menurut pendapat wanita ini, kepala sekolah juga seorang guru, kosong dengan nama wakil kepala sekolah, tetapi pada kenyataannya, dia juga bar yang buruk. Aduh, sayang sekali. Siang yang menggelengkan kepalanya. Apa yang disayangkan? Lin Qingfang bertanya dengan tidak percaya. Saya hanya merasa kasihan pada perusahaan perdagangan luar negeri Anda, bagaimana Anda bisa mempekerjakan seseorang yang tidak tahu apa-apa untuk menjadi manajer umum, saya kira perusahaan itu akan segera runtuh. Siang yang tersenyum dan berkata, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Lin Qingfang berdiri dengan marah dan menatap Siang yang seolah matanya menyemburkan api. Perusahaan perdagangan luar negerinya sebenarnya tidak besar, jika bukan karena koneksinya. Dia tidak mungkin menjadi manajer umum, baru-baru ini karena pengambilan keputusannya yang buruk, perusahaan harus mengkompensasi puluhan juta dolar, untuk mencari pinjaman bank, tapi karena perusahaan masih berutang uang ke bank, bank tidak memberikan persetujuan, bosnya khawatir uang itu tidak akan datang, jika tidak ada uang dalam jangka pendek perusahaan akan benar-benar harus ditutup. Kali ini, sebagian besar pesta itu persis Lin Qingfang di mana untuk berkontribusi, dia harus melihat apakah ada orang di antara teman sekelas selama ini yang memiliki koneksi untuk membantunya dalam pinjaman bank. Dikatakan bahwa pengacara Zong di Tianhai bercampur sangat baik, dua geng kutub untuk makan, jadi dia akan mencoba untuk menekan Siang Yang, siap untuk memberi napas pada pengacara Zong. Pertama-tama biarkan pengacara Zong senang, dan kemudian berbicara tentang masalah memintanya untuk membantu. Idenya bagus, tapi sayangnya hal yang tidak dia duga adalah bertemu Siang Yang, dan niatnya pasti gagal.